Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, di atas langit, awan gelap bergulung, dan sambaran petir menyambar langit dan bumi seolah membawa kekuatan penghancur. Tanah terbelantai akhirnya segera dibuka. Melihat pemandangan ini, wajah banyak orang terkejut dan ekspresi kegembiraan muncul di mata mereka. Acara akbar semacam ini adalah kompetisi tiada tara yang akan dihadiri oleh kekuatan besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya dari 10 wilayah. Jika Anda bisa menonjol dari sana, Anda akan mendapatkan manfaat yang tak terbayangkan. Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, awan gelap bergelombang di langit menjadi semakin tebal, hingga akhirnya tampak suram, seolah-olah akan meruntuhkan seluruh gunung Shenlong. Semua orang sangat terkejut. Mereka menatap langit yang berubah dengan rasa kagum di mata mereka. Konon, orang yang membuka tanah terlantar berasal dari Jituan. Namun, selama ribuan tahun, belum ada yang bisa melihat wajah aslinya. Kaisar Longtian tampak serius. Dia hampir tidak bisa membayangkan betapa kuatnya Jiutian. Dikatakan bahwa di tempat misterius seperti itu, bahkan ranah Yiyang yang sangat kuat dapat dilihat di mana-mana. Ini menunjukkan betapa kuatnya apa yang disebut 9 surga ini. Di atas langit, guntur terus berlanjut, dan awan gelap yang tergulung seperti terkoyak oleh tangan besar, yang tak terlihat perlahan terbelah kedua sisi. Ribuan sinar cahaya menyilaukan keluar darinya, dan tersebar dalam radius ribuan mil. Semua orang berlutut di tanah. Di bawah kekuatan seperti itu, semua praktisi di bawah ranah Zotian gemetar dan merasa sangat ketakutan. Mereka yang memegang token itu bisa memasuki tanah telantar. Sebuah suara besar yang sepertinya datang dari 9 langit bergema dalam jarak ribuan mil dari Gunung Shenlong. Tubuh banyak orang bergemetar dalam suara yang luas ini. Mereka merasakan aura orang yang superior yang begitu agung sehingga mereka tidak bisa menahannya. Pada saat ini, bahkan orang kuat seperti Kaisar Longtian tampak pucat dan memiliki tatapan kagum yang luar biasa di matanya. Untungnya, tidak butuh waktu lama hingga aura menakutkan yang menyelimuti dunia perlahan menghilang, membuat semua orang menghela nafas lega. Semua orang melihat ke atas dan melihat pusaran air hitam besar di langit. Pusaran air itu tidak ada habisnya, seperti mengarah ke dunia bawah. Apakah Anda siap? Kaisar Longtian melihat ke puncak gunung Shenlong dan bertanya dengan suara yang dalam. Ada 3 sosok muda di sana saat ini. Salah satunya sangat familiar. Dia adalah pangeran tertua. Adapun 2 orang yang tersisa, salah satunya adalah pangeran kedua dari keluarga kerajaan Shenlong. Dan yang lainnya adalah satu-satunya putra Raja Armor Emas, Jin Feng. Jin Feng mengenakan gaun emas dan wajah lembut dan anggun, seperti seorang sarjana. Namun, beberapa orang memandangnya dengan jijik. Meskipun bakat orang ini bagus, perilakunya sangat buruk. Dan dia terutama menyukai wanita cantik. Di rumahnya ada banyak sekali wanita cantik yang direkrut secara paksa. Yang lebih menjijikkan lagi adalah Jin Feng sangat profesif. Begitu dia mengetahui bahwa wanita cantik ini bahkan sedikit melampaui aturan, dia akan menyiksanya mereka hidup-hidup sampai mati. Jangan khawatir, Kaisar Agung. Kali ini kita memasuki tanah terlantar. Kita pasti akan memenangkan kehormatan untuk kekaisaran Shenlong. Jin Feng menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Kaisar Longtian meliriknya dengan mengangguk, dengan tenang. Kemudian dia melihat ke arah Raja Armor Emas.
dan pejabat senior keluarga kerajaan Shenlong lainnya, dan warna aneh melintas di matanya. Sekarang tanah terlantar telah terbuka. Saya bertanya-tanya apakah anak itu berani datang. Mata Raja Lapis Baja Emas itu berkedip-kedip, dan matanya penuh dengan kemarahan. Dia sangat khawatir anak itu terlalu takut untuk muncul di sini. Sebelum dia menyelesaikan pemikirannya ini, tiba-tiba terdengar suara angin kencang yang datang dari langit di kejauhan. Hahaha, bagaimana aku bisa hilang saat memasuki tanah terlantar? Di saat yang sama, terdengar suara tawa yang keras, yang langsung menarik perhatian banyak orang. Ketika cahayanya berangsur-angsur menghilang, semua orang menemukan bahwa mereka adalah seorang pria dan seorang wanita. Pria itu mengenakan gaun hijau panjang di wajah dan wajahnya selancip dan bersudut, membuatnya tampak tajam. Wanita itu memiliki penampilan yang cantik dan temperamennya yang luar biasa. Setiap kerutan dan senyumannya membawa sedikit pesona alami. Saat ini, pria dan wanita ini berdiri bersama, bagaikan pemandangan yang paling sempurna antara langit dan bumi, tanpa cacat sama sekali. Bukankah orang ini Cukuangseng? Semua orang berseru dengan rasa tidak percaya di mata mereka. Tak seorang pun di ibu kota kekaisaran yang tahu. Saat ini, Cukuangseng telah dimasukkan ke dalam daftar hitam yang harus dibunuh oleh keluarga kerajaan Shenlong. Dan banyak anggota keluarga kerajaan yang terkerumun untuk mencari jejaknya. Tapi, yang membuat semua orang sulit percaya sekarang adalah orang ini muncul atas inisiatifnya sendiri. Mungkinkah dia tidak tahu bahwa keluarga kerajaan Shenlong mengejarnya kemana-mana? Kamu benar-benar berani muncul. Raja berbaju zirah emas menatap Cukuangseng. Dia melambaikan tangan dan ribuan sosok berbaju besi emas terbang keluar, lalu mengepung Cukuangseng. Ekspresi Cukuangseng tetap tenang. Dia hanya melirik sosok lapis baja emas, lalu mengalihkan perhatiannya ke Kaisar Longtian, dan tertawa samar menyebar. Kebetulan sekali saya kekurangan token kualifikasi. Saya ingin tahu apakah Kaisar dapat meminta keluarga kerajaan untuk menyerahkan satu. Tawa samar terdengar, langsung membuat banyak orang tercengang dengan ekspresi indah di wajah mereka. Apakah anak ini gila? Sudah cukup untuk muncul di sini secara terbuka. Tapi pada saat ini, dia sebenarnya meminta Kaisar Longtian untuk menyerahkan token kualifikasi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Memikirkan hal ini, mulut banyak orang bergerak-gerak dan terasa luar biasa. Anak ini terlalu sombong dan tidak menganggap serius Kaisar Longtian sama sekali. Anda harus tahu bahwa di hati semua orang kekaisaran Shenlong, Kaisar Longtian seperti sosok dewa. Dia menyendiri dan tidak mudah untuk disinggung. Jauh di langit, wajah Kaisar Longtian berubah muram. Bahkan dia tidak menyangka sikap arogan Cukuangseng ini. Jika Anda ingin mengambil token kualifikasi keluarga kerajaan saya khawatir Anda bisa berhayal. Dia menatap Cukuangseng dan berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar ini, Cukuangseng mengangkat bahunya. Tetapi apa yang dia katakan membuat semua orang yang hadir tercengang. Karena Kaisar tidak berminat menyerahkan token kualifikasi, saya tidak punya pilihan lain selain merebutnya. Bahkan, Raja berbaju zirah emas pun tercengang saat mendengar kata-kata penuh percaya diri itu. Apakah kepala orang ini terbentur hari ini? Kaisar Agung, biarkan aku berurusan dengan orang yang tidak mengetahui ketinggian langit dan bumi ini. Jin Feng menyeringai dan langsung naik ke langit dan untuk membunuh Cukuangseng. Feng Er, kembalilah. Raja Lapis Baja Emas tampak terkejut. Dia tidak menyebutkan pelariannya memalukan dari Cukuangseng hari itu kepada siapapun kecuali Kaisar. Jadi pada saat ini, Jin Feng tidak mengetahui kekuatan sebenarnya Cukuangseng. Melihat Jin Feng datang untuk membunuhnya,
Sudut mulut Cukuangseng melengkung memberikan lengkungan sarkastik. Dia melayang di udara dengan telapak tangannya, dan gelombang pasang kekuatan mental melesat ke bawah. Hampir dalam sekejap, Jin Feng yang menyerang dengan momen yang besar, memuntahkan darah, dan terpental mundur di bawah tatapan banyak orang. Tubuh Jin Feng jatuh ke tanah, dan masih ada ekspresi ngeri yang mendalam di matanya. Pada saat itu, dia benar-benar merasakan tekanan mengerikan dari kekuatan spiritual kelas 4. Bagaimana ini mungkin? Di usianya yang begitu muda, orang ini sebenarnya mampu meningkatkan kekuatan mentalnya ke tingkat keempat. Terima kasih, Cukuangseng tersenyum tipis. Dia menimbang token kualifikasi di tangannya dan memandang Jin Feng. Pada saat pertarungan, dia mengambil kesempatan untuk mengambil token kualifikasinya. Kembalikan padaku. Mata Jin Feng membelak, matanya penuh kemarahan. Token kualifikasi ini adalah izin untuk memasuki tanah terlantar. Jika dia kehilangannya, ia tidak akan dapat memasuki tanah terlantar tersebut. Mendengar ini, Cukuangseng tampak acuh tak acuh. Dia mengesampingkan token kualifikasi dengan backhandnya, menatap Kaisar Longtian, dan berkata dengan senyum tipis, "Apakah kamu menyerah atau kamu memaksaku masuk?" Selama periode ini, dia telah berpikir tentang hal itu. Keluarga kerajaan Shenlong merasa jijik dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Oleh karena itu, menghadapi Kaisar Longtian, tidak ada nada sopan santunnya. Setelah mendengar kata-katanya, Kaisar Longtian menyipitkan matanya, dan tatapan dingin melintas di matanya. "Apakah kamu pikir kamu bisa memasuki tanah terlantar hidup-hidup?" Dia berkata dengan acuh tak acuh. "Kamu bisa mencobanya." Cukuangseng tersenyum tipis, dan kekuatan mental di dantiannya diaktifkan tanpa syarat pada saat ini. Angin menderu, suara angin dan guntur sangat kencang, dan tekanan yang mengerikan menyelimuti langit di atas gunung Shenlong, menyebabkan pangeran tertua dan yang lainnya berubah warna. Kekuatan spiritual orang ini sebenarnya sangat kuat. Kaisar Longtian tampak tetap acuh, tetapi matanya berkedip karena terkejut. Bagi para junior ini, meskipun kedua belah pihak saling bermusuhan, dia harus mengakui bahwa yang pertama cukup luar biasa. Tetapi dengan kekuatanmu saat ini, melewati level kaisar ini dan memasuki tanah terlantar hanyalah sebuah angan-angan. Kaisar Longtian tersenyum tipis. Alasan mengapa dia tidak menghentikan Cukuangseng untuk merebut token kualifikasi adalah karena dia memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk mengendalikan situasi hari ini. Begitu dia selesai berbicara, dia melangkah pelan, dan badai kekuatannya mengerikan menyapu sekelilingnya, berpusat padanya. Badai mencapai ketinggian ribuan kaki dan melintasi antara langit dan bumi. Tekanan mengerikan yang membuat semua orang gemetar menyelimuti seluruh gunung Shenlong. Ranah Zotian tingkat ketiga. Mata Cukuangseng menyipit. Kekuatan Kaisar Agung Longtian ini benar-benar menakutkan. Dan kultivasinya sebenarnya telah mencapai ranah Zotian tingkat ketiga. Anda harus tahu bahwa terobosan di ranah Zotian berbeda dengan terobosan di ranah Jiudi. Setiap kali Anda maju ke ranah yang lebih tinggi, kekuatan yang diperolehnya akan meningkat tak terbayangkan. Dapat dikatakan bahwa dengan kekuatan Kaisar Longtian, dia dapat sepenuhnya menghancurkan Raja Lapis Baja Emas yang telah mencapai ranah Zotian tingkat kedua. Cukuangseng menarik nafas dalam-dalam, dan ekspresinya menjadi sangat serius. Pertempuran hari ini akan menjadi pertempuran paling berbahaya di Kekaisaran Shenlong. Karena lawannya adalah orang terkuat di Kekaisaran, Kaisar Longtian. Serahkan token Jin Feng dan token kualifikasimu. Kaisar Longtian menatap dengan matanya yang agung saat berkata dengan dingin. Mendengar ini, Cukuangseng tidak menjawab. Dia menoleh untuk melihat ke arah Liu Fei berkata dengan suara yang dalam. "Kamu mundur agak jauh."
Dia khawatir seseorang akan mengambil kesempatan untuk mengambil tindakan terhadap Liu Fei, karena dia tahu kebanggaan Kaisar Longtian. Tidak akan melakukan trik kotor apapun saat menghadapi junior. Liu Fei mengangguk dan menjauh darinya. Melihat ini, Chu Guangsheng mengangkat kepalanya dan menatap Kaisar Longtian. Pupil matanya yang gelap penuh ketajaman. Hari ini, dia harus merasakan kekuatan orang terkuat di Kekaisaran Shenlong. Dia menamparnya dengan telapak tangan, dan kekuatan spiritual yang mengepul melonjak. Berubah menjadi cetakan tangan spiritual berukuran ratusan kaki, menutupi langit dan menuju ke arah Kaisar Longtian. Kaisar Longtian tampak acuh. Dia mengulurkan tangannya dan menggenggamnya di udara. Ruang di sekitar tangan spiritual itu tampak terdistorasi. Kekuatan yang tak tertandingi muncul, langsung meremas cetakan tangan spiritual itu langsung menjadi bubuk. Angin menderu dan kekuatan mengerikan keluar, mengembun menjadi kepala besar dan menghantam ke bawah. Pada saat berikutnya, tinju raksasa itu jatuh dan menghantam tempat Chu Guangsheng berdiri. Fluktuasi hebat melanda. Udara di sekitarnya langsung meledak, dan sosok Chu Guangsheng segera tenggelam di dalamnya. Semua orang di kaki Gunung Shenlong tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya ketika melihat pemandangan ini. Anak ini adalah junior yang hebat, tapi dia terlalu sombong untuk berani memprovokasi Kaisar Longtian. Wajah Raja Lapis Baja Emas itu penuh kemarahan. Jika anak ini bersembunyi dan berlatih selama beberapa tahun, mungkin Kaisar Longtian pun tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Tetapi siapa yang tahu bahwa Chu Guangsheng begitu bodoh, sehingga dia bisa menahan godaan dari tanah terbelangkai dan ingin memasuki tanah terlantar di depan Kaisar Agung. Di atas langit, fluktuasi hebat berkecamuk, dan akhirnya bubar seiring berjalannya waktu. Pada saat ini, cahaya ungu kemasan sangat terang tiba-tiba memancar, menyinari seluruh langit. Anak itu belum mati. Banyak orang terkejut dan merasa luar biasa. Kecermangan ungu emas berkumpul, dan akhirnya terkondensasi menjadi tahta ilahi ungu emas. Di mata ketakutan banyak orang, Chu Guangsheng bergerak dan muncul di singgasana Dewa 9 Segel. Pupil ungu kemasan menoleh ke arah Kaisar Longtian, dan semangat juang yang berapi-api muncul dari matanya. Dia dengan ringan menepuk pegangan dengan telapak tangannya, dan semburan ungu kemasan yang mengepul menderu, membawa kekuatan mengerikan yang lebih berat dari gunung, dan menghantam Kaisar Longtian. Kaisar Longtian memegang telapak tangannya, dan cahaya guntur berkumpul di telapak tangannya, berubah menjadi tongkat kerajaan dengan kilatan cahaya guntur. Pada tongkat petir, busur guntur kilat yang tak terhitung jumlahnya menari-nari, dan gelombang yang begitu dahsyat hingga membuat kulit kepala mati rasa menyebar. Ini tombak guntur Kaisar. Beberapa orang menatap tombak guntur dengan ekspresi penuh keterkejutan. Selama bertahun-tahun, Kaisar Longtian jarang menggunakan benda ini. Tanpa diduga, hari ini dia dipaksa keluar oleh seorang junior. Guntur, Kaisar Longtian menunjuk tongkat petir di tangannya, dan seberkas cahaya petir yang sangat terang ditembakkan, menghantam semburan ungu kemasan. Ketika keduanya bertabrakan, fluktuasi yang sangat dasar berkecamuk, menyebabkan puncak Gunung Shenlong itu di bawahnya langsung runtuh. Banyak orang yang merasa ngeri dan buru-buru pergi dari Gunung Shenlong, memandang ke arah langit dengan wajah ngeri. Anak ini sebenarnya mampu mengeluarkan kekuatan bertarung yang begitu menakutkan. 3 segel memutar roda surgawi. Dalam fluktuasi yang hebat, teriakan dingin terdengar, dan 3 segel ungu kemasan meledak, dan cahaya roda ungu dan emas besar muncul darinya. Tepian roda rintangan itu tajam, dan energi dahsyat terpancar darinya. Nampak mampu dengan mudah membelah bahkan gunung-gunung di depannya. Saat berikutnya, roda cahaya menembus fluktuasi hebat.
dan berubah menjadi seberkas cahaya ungu kemasan yang melesat ke arah Kaisar Lengtian seperti kilat. Di kaki gunung, semua orang melihat sinar ungu kemasan yang begitu sangat cepat. Mata mereka penuh ketakutan. Roda ringan ini yang menakutkan dapat membelah seluruh Gunung Shenlong menjadi beberapa bagian. Terima kasih.